1861 sampai 1838. Belanda mencampur tangani dalam urusan Minangkabau dan perlu dipahami walau masyarakat Minangkabau sudah memeluk beragama Islam, tetapi sebagian masyarakat masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Gerakan Padi ini bertujuan untuk membersihkan kehidupan agama Islam dari pengaruh budaya dan adat istiadat setempat yang dianggap telah melanggar dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Fase pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Perang Padri yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1825 diawali dengan perseteruan antara kaum Padri dengan kaum adat yang mana mereka mempunyai perbedaan pendapat. Berdasarkan isi perjanjian Masan, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan kaum Padri. Namun Belanda tidak bersungguh-sungguh membantu kaum adat. Dan terjadilah saling serang di antara keduanya hingga pertempuran ini meluas di seluruh Minangkabau. Pada fase 2 yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830, Belanda membujuk kaum Padri berdamai melalui perjanjian Padang, yang isinya Belanda mengaku kalah dari kaum Padri. Tujuan sebenarnya pada saat itu, Belanda mengalihkan pasukannya demi melawan perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa. Dalam perkembangannya, kaum adat menyadari bahwa pemerintah kolonial Belanda hanya memanfaatkan konflik internal tersebut untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Kronologi Perang Padri pada fase ketiga yaitu 1830 sampai 1837. Yaitu pada fase ini kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Dengan demikian, kekuatan para pejuang di Sumatera Barat meningkat. Di samping itu, berhubungan dengan berakhirnya Perang Jawa, Belanda kembali memutuskan fokusnya ke Minangkabau. Pada fase ini juga Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel, yaitu strategi yang bisa mengalahkan yang berhasil diterapkan dalam menghadapi pasukan Diponegoro. Pada 28 Oktober 1837, Pangeran Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda. Mengapa pada fase 2 Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri? Karena Belanda kehilangan dan kewalahan banyak sumber daya untuk menghadapi dan membiayai beberapa perang lainnya, di antaranya